Ternyata ini penyebab Ria Ricis dan Teuku Ryan cerai. Mau tahu beritanya? Ikutin Mimin yuk. Siapa yang tidak tahu ketampanan Teuku Ryan, suami Ria Ricis? Tapi siapa sangka bukannya bahagia, Ria Ricis malah menderita saat dipersuntingnya. Zaman sekarang itu emang gak bisa nikah modal ganteng aja. Kalau cuma orang yang ganteng aja yang bisa nikah, gimana nanti nasib Mimin yang ganteng banget ini? Ganteng banget nggak tuh? Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi bercerai pada hari Jumat 3 Mei 2024. Dan kini isu putusan perceraian mereka pun ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan putusan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan yang dapat diakses melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa salah satu penyebab perceraian tersebut adalah ketidaknetralan Teuku Ryan dalam bersikap sebagai suami terhadap Ria dan sebagai anak dari ibu Ryan atau mertua Ria Ricis. Permasalahan antara mertua dan menantu ini disebut bermula dari Ramadan 2022 ketika Ria Ricis merasa tersinggung dengan komentar ibu Ryan yang mempertanyakan mengapa laki-laki itu diberi minuman dingin untuk berbuka puasa oleh Ria. Selain itu, Ria Ricis juga merasa tidak nyaman dengan komentar mertuanya yang mempertanyakan mengapa Teuku Ryan harus bekerja selama bulan puasa. Ria merasa bahwa Ryan lebih memihak kepada ibunya dan merasa tidak mendapat dukungan dari suaminya. Dokumen pengadilan juga menyebutkan bahwa Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah tidak berhubungan suami istri semenjak perempuan tersebut hamil 8 bulan atau sekitar Januari 2023. Ryan pun disebut baru mendatangi Ricis setelah masa nifas selesai dan hanya beberapa kali. Ryan disebut beralasan stres bekerja. Ya elah, enak banget tuh bang, kalau lagi stres terus bercocok tanam langsung plong habis itu. Namun Ria merasa bahwa alasan tersebut sebenarnya didasari oleh ketidaknyamanan karena seringnya pertengkaran antara Ria dan ibu Ryan. Saya pernah dibilang mengatakan istri saya terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami dan melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis, kata Teuku Ryan dalam klarifikasinya. Setelah dokumen putusan perceraiannya tersebar yang mengalahkan kehebohan sengketa pemilu, konflik mertua menantu masalah uang, nafkah batin, bekerja saat Ramadan, dan masalah fisik menjadi babak di mana publik mengetahui salah satu alasan penyebab perceraian Ria Ricis. Tapi inti permasalahannya di komunikasi nggak sih? Coba, mana nih pakar-pakar percintaan? Selama ini memang proses perceraiannya tertutup, tapi putusannya kok jadi konsumsi publik ya? Dan yang jadi problem, kok bisa dokumen putusan yang bersifatnya pribadi bisa terbuka ke publik? Bahkan telah diunduh lebih dari 600.000 kali dan tiba-tiba udah nggak bisa diakses lagi. MA sih bilang nggak dihapus, tapi di unpublish. Aduh, gimana sih? Apapun alasannya, dalam setiap perkara perceraian, nama para pihak harus disamarkan dan kata ganti yang digunakan adalah penggugat dan tergugat. Meski sekarang sudah tidak tepat semua udah jadi konsumsi publik, tapi semoga jalan yang dipilih keduanya adalah jalan yang terbaik. Bukan emak-emak kalau nggak ikutan rusuh dan curcol saat orang lain dapat musibah. Dari kasus perceraian Ria Ricis dan Ryan, banyak emak-emak saling komen menyala. Kalau yang lain slogannya menyala abangku. Ini emak-emak punya beda cerita. Mimin pikir cerita prahara rumah tangga Ria Ricis adalah cerita istri paling menyedihkan. Ternyata ada banyak yang lebih menyala bosku. Ini adalah komentar yang Mimin ambil dari curhatan mama. Komenan yang pertama ada dari akun Cia. Ku temani suamiku dari utang 50 juta menjadi 300 juta. Menyala otakku. Kemudian ada lagi komentar dari Wulandari. Ku temani suamiku dari KUA sampai berakhir di pengadilan agama. Kemudian ada lagi dari akun Ta. Ku temani suamiku dari nol, ternyata nol terus. Menyala batinku. Kemudian ada lagi dari akun L Beauty. Ku temani suamiku dari dipaksa ikut mertua sampai diusir mertua. Menyala nasibku. Kemudian ada lagi dari akun Olfcha. Ku temani suamiku dari yang pendiam dan sabar sampai jadi Tarzan yang pemarah. Edah mama, orang lain sedih bukannya bantu nguatin, malah ikutan curcol masalah suaminya. Mimin tadinya kebawa arus orang gitu, kayak ini salah suaminya, sampai Mimin cek lagi. Anjir, ini mah nggak pernah ngobrol aja, emang belum siap nikah aja menurut Mimin dua-duanya. Gimana menurut kalian? Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Dan semoga sebagai netizen tetap bijak menanggapi ini ya. Ingat ya, berkomentarlah dengan bijak. Jangan lupa komen di bawah ya guys.